Border Xinjiang. Oh, ini border. Ya, Oke, welcome to Xinjiang, guys. welcome. Selamat datang di Xinjiang, daerah otonomi Uighur. Syukurlah di tengah-tengah gurun gini juga ada mesin ngecharge, ada beberapa mesin. Jadi sambil kita ngecharge Sichuan, sambil aku siap-siap mau bikin makan siang. Mau bikin bubur pakai king oyster mushroom sama cabai merah raksasa. Di Xinjiang, petunjuk jalan ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa nasional, bahasa Mandarin, dan bahasa Uighur, bahasa resmi di daerah otonomi Xinjiang. Secara geografis, Xinjiang berbatasan dengan daerah otonomi Tibet di sebelah selatan, provinsi Qinghai dan Gansu di tenggara, Mongolia di sebelah timur, Rusia di utara, dan di sebelah baratnya ada Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Kashmir. Xinjiang juga mencakup sebagian besar wilayah Aksai Chin yang diklaim oleh India sebagai bagian dari negara bagian Jammu dan Kashmir. Begitu masuk wilayah Xinjiang, kita melihat ada begitu banyak pembangkit listrik tenaga angin. Namun satu hal menarik juga, rest areanya itu benar-benar basic banget. Kayak tempat pemberhentian aja, nggak ada WC, nggak ada tempat sampah, jadi agak kotor. Setelah masuk cukup jauh di area Xinjiang, baru kita ketemu satu rest area yang quite proper. Ada seji-sejia juga bahkan, cuma air panasnya nggak nyala, jadi kita nggak bisa pakai untuk mandi. Di sebelah kanan kita ini kelihatannya adalah pekuburan, agak berbeda ya, unik juga. Kita mampir ke pemukiman warga di Xinjiang, teman-teman. Ada mobil polisi di depan kita. Sin L. Plat nomornya Sin L di sini. Kita ngecharge dulu. Ngecharge di sini tarifnya mahal. Jadi ternyata Xinjiang banyak mengenerate listrik dari angin maupun dari matahari. Cuma ternyata tarif ngecharge-nya mahal banget. 1 kWh-nya itu 1,8 renminbi 1 kWh. Luar biasa, mahal sekali. Wah, berat ini di sini. Kalau di Guangdong itu, kalau di Heyuan kemarin kita ada 0,36, ada 0, sekian, 0, sekian. Di sini 1,8, luar biasa. Cuma memang jauh dari mana-mana sih ini ya, Xinjiang. Cukup rame, ini di depan kelihatan restoran. Xinjiang itu by the way 45%-nya itu orang Uighur, 42% orang Han. Sisanya itu campur-campur, ada orang Hui, ada orang Yi, ada macam-macam campur-campur sisanya. Uighur adalah bahasa resmi di daerah otonomi Xinjiang. Bahasa ini digunakan secara luas baik di lingkungan sosial maupun lingkungan resmi, serta di media cetak, televisi, radio, bahkan juga digunakan sebagai bahasa umum oleh etnis minoritas lainnya di Xinjiang. Meski terlihat sekilas seperti huruf Arab, aksara Uighur sebenarnya berbeda. Tidak seperti kebanyakan abjad yang berasal dari bahasa Arab, abjad Arab Uighur memiliki penandaan wajib untuk semua huruf vokal karena mengalami proses modifikasi dari abjad Persia. Uighur memiliki 3 dialek utama, dan masing-masing dialek utama ini memiliki sejumlah subdialek yang bisa saling dimengerti sampai batas tertentu. Yang pertama adalah dialek tengah. Dialek ini dituturkan oleh 90% populasi berbahasa Uighur di daerah yang terbentang dari Kumul menuju selatan ke Yarkan. 2 cabang dialek lainnya hanya dituturkan oleh minoritas yang relatif kecil, yaitu dialek selatan dan timur. Dialek selatan dituturkan di daerah yang terbentang dari Guma ke arah timur hingga Karkilik, dan dialek timur dituturkan di daerah yang terbentang dari Karkilik menuju utara sampai Kongkol. Ulumuchi masih 501 km. Urumqi guys, 501 km lagi. By the way, bahasa Uighur diklasifikasikan sebagai bahasa yang terancam punah. Kita sudah masuk kembali ke jalan tol. Sekarang kita lagi di rest area. Jadi seharian ini masuk Xinjiang, kita ketemu 2 rest area yang proper ya. Tadi pas live ketemu 1, sekarang ketemu 1 lagi. This one is really nice. Yang sisanya agak prihatin.
Jadi kebanyakan waktu awal-awal masuk Xinjiang itu, yang keluar dari Kansu masuk Xinjiang itu nggak ada WC, nggak ada isi air panas, nggak ada supermarket, nggak ada yang jual makanan, nggak ada apa-apa. Jadi ini yang the best sih, yang kedua dan yang the best untuk hari ini. Jadi yang tadi yang pas live itu kita sempat ketemu ada supermarket aja sama isi air panas, sama toilet aja. Nah cuma PR-nya adalah ini kayaknya di sini orang buang sampah tuh masih sembarangan. Padahal tempat sampah ada tuh yang ijo-ijo di depan, di dekat pintu Weisengjian. Dekat pintu WC itu ada apa? Tempat sampah besar ijo. Cumanya gitu tuh. Kayaknya orang sini tuh masih sembarangan kayak gini. Jadi sepanjang jalan pun kotor, banyak sampah-sampah berserakan. Ini memang kemajuannya berbeda-beda ternyata di Tiongkok ya. Terus di sini banyak yang suka makannya ditaruh di lantai. Jadi kayak makan pop mie gitu, makan mie instan, cup noodles, ditaruh di lantai gitu, terus orangnya jongkok. Wah, ini pas golden hour. Sunsetnya cakep banget, orange banget di depan. Mataharinya bulat banget, cuma ada garis-garis awan. Ini dingin luar biasa, teman-teman. Ini sekarang -2 derajat Celcius. Mantap anginnya. Oke, sekarang I need toilet break. Kelihatan ini rest areanya baru, jadi belum ada yang jualan. Ini kelihatan masih baru banget. Cumanya udah ada air panas, jadi bisa isi air panas di sini. 100 derajat Celcius. Satu lagi yang menarik, semua pom bensin di Xinjiang itu tertutup seperti ini dan ada security guard-nya, ada satpamnya di depan. Di pagar pom bensinnya. Di provinsi lain nggak ada yang kayak gini. Berdasarkan sensus tahun 2020, jumlah populasi di Xinjiang ada 25,8 juta jiwa. Xinjiang dihuni oleh lebih dari 40 kelompok etnis berbeda. Yang terbesar adalah Uighur dan Han. Kemudian ada Hui, orang Han yang Muslim. Lalu juga ada Mongolia, Khalkha, Kazakh, Uzbek, Manchu, Sibos, Tajik, Tatar, Rusia, dan Tahur. Kita sampai di rest area kita yang ketiga di Xinjiang. Nah, ini suasananya sudah menurut aku sih ya quite Islamic ya. Karena jendela-jendelanya tuh kayak yang bulat-bulat gitu atasnya tuh. Rame rest areanya, padahal udah malam, ini udah jam 10 malam. Dan masih sama, sampah-sampah berserakan di mana-mana. Meskipun ada tong sampah besar-besar. Emang agak beda ini provinsi nih kayaknya. Oke, mari kita ke dalam, kita cari makanan panas guys. Trembling, too cold. Nah, ini desain-desain jendelanya ya. Ini bentuknya tralis-tralis nih, hampir kayak jail. Tralisnya kokoh. Terus pom bensin masih sama di Xinjiang ini, entah kenapa pom bensinnya itu dipagar dan ada satpamnya. Ini minusnya udah minus 10-an. Bentar ya, aku zoom dulu ya. Nah, kelihatan ya, ada pagarnya tuh pom bensinnya. Ini rest areanya yang bagian dalam, lumayan agak anget di sini. Ada masak-masak, itu ada sosis-sosis, ada bir juga. Birnya namanya Wusu. Tuh, birnya mungkin lokal sini punya ya, Xinjiang punya. Karena di provinsi-provinsi lain kita nggak lihat ini, bir ini Wusu. Terus ada kismis, jadi memang di sini penghasil kismis. Anggurnya itu bukan dibikin wine, dibikin kismis. Ada buah-buah kering lainnya, hampir kayak di Lithang ya. Waktu kita ke pasar Tibetan di Lithang, kita sempat beli-beli juga. Ini masih kismis dari anggur ungu. Ini enak banget, cuma warnanya beda. Yang di Lithang agak kuning, di sini lebih ke merah. Ini I think almond ya. Almond juga. Banyak kacang-kacang juga nih. Nah, ini hongzhao atau angco atau jujube. Nah, ini mantep, ukurannya gede-gede.
Kita biasa beli juga yang maunya yang gede-gede gini. Cuma biasa beli di Chengdu. Ya, begini jajanan-jajanannya di sini. Kacang-kacang, ini kacang koro bukan sih? Kayaknya kacang koro ya. Kacang tanah juga ada, kuaci-kuaci juga ada. Ini toiletnya di sana. Let's check ada musola apa enggak ya, karena majority di sini kan Muslim ya. Nggak ada sih. Nggak ada. Ada supermarketnya cukup besar, ada minuman-minuman dan snacks. Kita jajan panas-panas, beli telur pindang. Menarik ini. Pelubuk-pelubuk. Pilihan mie instannya mantap, banyak sekali macamnya. Aku mendapatkan satu. Ini Old Mature Vinegar Sour Spicy Beef Noodle. Nah, kita makan sapi-sapi ya biar anget ya. Nah, ini punya aku si Old Mature Vinegar Sour and Spicy Beef Noodle. Punya Koko Alvin, kelihatannya menarik juga. Ini judulnya apa nih? Capek. Intinya ada acar cabai rawit lah. Yeah. Sama daging sapi juga. Kita lihat di supermarketnya tidak ada perbabi-babian ya. Rata-rata sapi, ayam aja udah. Dan literally ada cabai-cabai merah irisnya. Dan daging-dagingnya. Interesting. Coba kita lihat punya Koko Alvin. Oh, punya kamu merah. Aku kira bakalan yang kayak pucet-pucet gitu, acar-acar. Boleh ya. Ternyata merah kok. Makan malam dulu. Kita masuk ke desa dulu. Mau nge-charge. Perjalanan hari kelima. Oh, sudah jam 1:30 pagi. Berarti sudah masuk hari ke-6 nih. Lanjut cerita mengenai orang Uighur. Jumlah warga Uighur meningkat dari 5,5 juta aja pada tahun 1980-an menjadi lebih dari 12 juta pada tahun 2017. Kok bisa? Selain karena peningkatan layanan kesehatan sehingga angka kematian bayi bisa menurun, orang Uighur dapat pengecualian dari penerapan One Child Policy. Nếu mà tặng老豆公咧，嗱條蛙斜料嘅，因為我跟佢哋瞓驚，呢個奶條卵冇容易，豆條蛙堆土嘅，堆土奶啊都係夠。Lanjut. Jadi kan di tahun 80-an, China memberlakukan kebijakan One Child Policy, atau satu keluarga cuma boleh punya satu anak. Tapi orang Uighur dapat pengecualian, mereka dibolehkan punya anak lebih. Ini lumayan bikin orang Han, suku mayoritas di Tiongkok, rada jealous katanya. Tapi memang beberapa kebijakan Tiongkok yang lebih lunak ke etnis minoritas, pasti ada pertimbangannya sendirilah, kita nggak ikut campur. Kalau di Satian dan desa-desa Muslim yang pernah kita kunjungi, ada sekolah-sekolah swasta Islam, ada masjid besar, makanan halal di mana-mana, pakai peci, pakai hijab, nggak ada masalah. Di Xinjiang kelihatannya agak beda. Bisa jadi karena dari masa ke masa ada aja gerakan militan separatis yang bikin kacau. Modelnya dari bom bunuh diri lah, penusukan di tempat umum lah pakai senjata tajam. Kacau banget deh. Jadi sampai sekarang kondisi di Xinjiang itu banyak banget polisi dan tentara yang patroli. Masuk mall pun pakai X-ray machine buat tas, buat orangnya. Kayak mau masuk mall-mall di Indonesia lah sama. Ini kita sampai di tempat yang namanya Turpan atau Tulufan. Ada gurun pasir dan kita akhirnya live streaming dari sana. Ini hoki banget karena besokannya, bener-bener literally besokannya badai pasir. Nah, balik lagi ke masalah di Xinjiang. Ini kelihatannya mirip-mirip sama kasus GAM dulu. Jadi ada gerakan separatis yang udah actionnya ke arah terorisme. Otomatis negara yang bersangkutan mesti amankan warganya dong dari segelintir kelompok teroris separatis ini. Tapi ada negara-negara lain yang bisa jadi punya kepentingan tertentu mempolitisasi kasusnya jadi isu pelanggaran HAM. Biasalah, tahu sendiri kan siapa. Terus media kan satu tulis berita, yang lain copy-paste. Berangkat ke lokasi juga kagak. Jadi pada bulan Juli 2019, 22 negara mengeluarkan surat bersama pada sesi ke-41 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam penahanan massal yang dilakukan Tiongkok terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya, serta menyerukan Tiongkok untuk menahan diri dari penahanan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan berekspresi, pergerakan Uighur, dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang.
Tapi di sesi UNHCR yang sama, 50 negara mengeluarkan surat bersama yang mendukung kebijakan Tiongkok di Xinjiang, yang mengkritik praktek politisasi masalah hak asasi manusia. Surat tersebut menyatakan, Tiongkok telah mengundang sejumlah diplomat, pejabat organisasi internasional, dan jurnalis ke Xinjiang, dan bahwa apa yang mereka lihat dan dengar di Xinjiang sepenuhnya bertentangan dengan apa yang diberitakan di media. Sate kambing khas Xinjiang. Jadi sekarang tinggal pinter-pinternya kita mengamati dengan mata sendiri supaya nggak gampang dimanipulasi sama berita-berita yang sebenarnya punya muatan politik. By the way, ini kincir pembangkit listrik tenaga angin nggak kelar-kelar, banyak banget. Di Xinjiang itu banyak banget pemeriksaan border-border checkpoint kayak gini. Kita siapin aja paspor, kalau orang lokalnya tinggal siapin mereka punya KTP. Ketemu bottleneck kita, jumlah lajurnya berkurang. Style nyetir rada-rada kurang sabaran juga, seruduk-serudukan. Actually, lama di jalan kita jadi realize, ternyata behavior orang nyetir itu nunjukin juga seberapa happy-nya, seberapa sabarnya orang tersebut. Dan tiap daerah punya gaya sendiri.
Selamat datang di Urumqi, ibu kota Xinjiang, sekaligus kota paling terpencil dari lautan manapun di dunia. Aku akan ceritain lebih detail mengenai Urumqi di episode terpisah ya. Kali ini agenda kita adalah belanja baju-baju musim dingin khusus untuk persiapan kita pergi ke Altai. Kita sampai di Urumqi itu udah malam, udah mau jam 9. Terus kita langsung cari North Face karena rekomendasi dari subscriber ada yang kasih tahu kalau mau yang minus 40 harus North Face. Jadi kita langsung cari. Kita nyampe, nggak lama mall tutup guys. Jam 9 mall tutup. Dan ini kita sekarang jam 9 lewat seperempat. Ini masih dilayanin kita. Tapi laptopnya udah mati, komputernya sistemnya udah mati. Jadi bayarnya manual. Ini ternyata jaket yang minus 40 ini made in Indonesia. Jauh-jauh kita cari ke sini, ke Urumqi. Made in Indonesia. Cuma aku nggak ambil yang ini karena kaku di sininya, lehernya nggak enak. Terus bulu-bulunya agak terlalu cantik, terlalu agak berlebihan buat aku. Jadi kita pilih model yang ini. Coco Alvin warna hitam, aku warna kuning. Itu dia. Hah? Wow, BRT-nya masih operasional loh. Sekarang sudah setengah 10. Mall aja udah tutup. Di sini mall tutupnya jam 9 malam. Jadi kalau soal nyari duit mah masih lebih getol orang Han ya. Sampai jam 10 sampai jam 11 mallnya. Ini di sini jam 9 udah bubar. Kan udah buru-buru tutup. Buru-buru tutup. Like it's a hotel. Tapi GPS di sini. Kita cari makanan Xinjiang guys. Cuma kelihatannya ini hotel deh. You mean the restaurant inside the hotel? Aku tanya dulu ya. How? Kamu di sini. How? Kita akhirnya nggak jadi makan di restoran Xinjiang itu yang di dalam hotel karena takut terkejut dengan harganya. Jadi kita cari restoran yang berdiri sendiri aja. Kita akan makan malam di ruko yang terang benderang ini. Ini makanan khas Xinjiang. Xinjiang Chai. Xinjiang Chai. Welcome to Urumqi guys. Kita sampai ke restoran Xinjiang. Terang benderang. Kita diarahkan ke lantai 3 karena lantai satunya sudah penuh. Dan mungkin lantai 2 juga sudah penuh. Rame banget orang makan, sauk-hau gitu, sambil merokok. Makannya sambil merokok. Gak paham juga. Kalau di Hui, ini lantai 2 juga penuh. Kalau di Hui kan merokok itu haram ya, gak boleh ya. Di sini
pakai peci tapi merokok. Jadi mungkin aturannya atau alirannya mungkin agak beda. Arsitekturnya keren sekali. Beda. Dekorasinya menarik. Ini stylenya style Xinjiang sekali. Oh, tapi ada Han stylenya juga. Mixture. Nah, yang menarik di sini makanan-makanannya kebanyakan daging kambing. Jadi kalau di Tibetan kebanyakan daging yak, di sini daging kambing. Terus di sini nasi, dia tanya dulu ada nggak nasi ke dapur. Di sini lebih lebih banyak orang makan naan kayak roti. Nah, terus sayur yang susah di sini. Di sini banyaknya daging kambing aja. Ini pengalaman pertama kita. Nggak kasih minum, Mak. Biasanya kalau di daerah-daerah orang Han itu selalu dikasih teko isi teh panas ya. Iya. Ini di sini nggak dikasih minum. Terus nasi juga nggak umum. Jadi tadi begitu kita request mau nasi, terus dia, bentar ya, tanya dulu ada apa enggak. Sayur, aku bilang ada sayur. Sayur juga nggak ada. Nggak ada, langsung nggak ada. Terus sampai kita, nggak ada sayur. First reaction. Tapi kita cek ya kayaknya ada. Ya sayurnya barbecue, bukan sayur tumis gitu. Maksud itu orang datang sini biasa nggak order. Ya makannya daging. Jadi dia lihat nggak ada kan. Sebenarnya di menunya ada. Berhubung nggak dikasih minum, terus kita tanya ada minuman apa, terus dia mau tanya panas apa dingin, apa bir gitu. Kaget juga aku, oh ada bir di sini. Coba ini apa? Teh kali. Minuman. Coba tuh. Iya, gede bener. Teh kan. Di sini kayaknya lebih rileks ya, merokok, minum bir. Nggak ada masalah. Kalau di Hui kayaknya lebih, at least mereka tidak merokok sih. Strict sedih, Hui. Lebih strict sedikit. Tapi kalau birnya enggak juga lah. Bir mereka minum juga kok. Tetap jual. Ya mungkin jual ya, belum tentu minum ya. Iya. Ini makan malam kita. Ini khas Xinjiang. Kita makan sate kambing sama roti nang. Terus sayurnya ini, mereka jarang banget makan sayur ya, daun-daun, sayur-sayur cah gitu jarang di sini. Jadi lebih banyak makan daging kambing. Iya. Selamat makan. Mari kita makan. Sama yang Sate kambingnya the best in my life. Cendema. Ini benar-benar empuk banget, terus tasty banget. Mereka tuh kuat banget pedes. Ini cabenya berasa banget. Lemaknya juga wangi banget. Beda sama kita waktu di mana ya? Kita makan sate kambing juga Shaokhao yang tengah malam, itu bau bandot. Beda ya? Beda. Di sini sate kambingnya gila, juara banget. Oke. Sangat-sangat puas sekali. Satu tusuk ini 8 kuai nih, 20.000. Tapi worthy menurut aku. Empuk banget. Tapi aku suka ini, sangat suka ini, pumpkin. Hatanya pecah di mulut. Wangi. Pecah ya? Widih. Makan malam di Xinjiang, di Urumqi sangat memuaskan. Tadi habis 85 renminbi kali 2.300 ya, sekitar 200.000. Kenyang, enak, puas. Semua tabat. Iya. Terus kebagian musiknya sayup-sayup ya, dari lantai-lantai bawah pada nyanyi-nyanyi. Rupanya orang sini suka nyanyi. Iya. Ini pharmacy masih buka. Sekarang sudah jam 10 lewat, masih buka. Terus satu yang menarik di Urumqi ini banyak banget polisi. Bukan cuma di Urumqi, di Xinjiang banyak banget polisi. Terus masuk mall ada X-ray kayak di Indonesia, ada X-ray periksa tas. Terus mau masuk supermarket, tas juga dilihat dulu, dibuka dulu sama security di depan. Ini nggak ada di provinsi-provinsi lainnya tuh. Lihat polisi lagi tuh di mobil perang tuh, berdiri tuh 2 orang. Dingin bener ini, -4 di luar. Nanti sedang malam lebih dingin. Lebih dingin ya, harus makan sate kambing itu. Ya. Kalau nggak masuk angin itu. Quite complicated
berlapis-lapis. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Wow. Lapis berapa ini jalan layang? Siapa lagi? Bawah masih ada 5, 6 lah. Oh. Kita ngecas dulu sebelum kembali ke tol. Esnya di mana-mana. Belum sampai Altai nih, belum minus 36 derajat Celcius nih. Esnya udah segini. Ada fast, slow, pakai fast aja ya. Bebas. Loh, ini ngapain dia di sini? Kagak ngecharge, ngapain dia di sini? Kalau iya. Cukup kan? Mundur dulu. Gak dapet. Astaga. Ya. Aduh, kotornya. Lihat orang-orang buang sampah sembarangan ya di Xinjiang ya. Iya. Disinilah kita bermalam. Semalam, pagi-pagi bangun, ngecharge, terus minum anget-anget dulu, sarapan, baru jalan. Bye-bye Urumqi. Pagi ini sebelum berangkat ke Altai, karena di sana suhunya ekstrim banget, minus 36, minus 38 derajat Celcius, kita mau persiapan tambahan, kita akan mampir lagi ke mall cari hand warmer, pemanas untuk tangan. Urumqi aja udah putih salju semua begini ya, gimana Altai nanti? Nah, itu mall yang kita tuju, ada di depan sebelah kanan. Kita masuk mall, berlayer-layer, ini pintu dinginnya. Terus seperti biasa di Xinjiang pakai X-ray. Masuk langsung ketemu sama mobil listrik Nio, keren banget yang biru ini. Di mall kalau di Xinjiang itu anget pakai heater di dalam. Ini di provinsi lainnya di China tidak seperti ini. Jadi ini sangat nolong nih. Kalau lagi dingin jalan-jalan di luar, masuklah mall anget. Huawei juga show di sini mobilnya. BMW juga di sini. BMW itu ada listrik ya. Di Xinjiang mall buka jam 11 karena memang matahari terbit aja jam 9 pagi. Tapi tutupnya cepat. Jam 9 malam sudah tutup. Kalau di lainnya jam 10 malam at least ya. Wah, lucu banget. Dia so aktif bonekanya. Kita mau sikat gigi dulu sebelum lanjut perjalanan. Jadi masuk mall. Kalau di rest area di tol belum tentu ada air soalnya. Beku. Cute banget ya. Dia pagi-pagi mall buka udah goyang-goyang. Olahraga pagi. Di sini orang di dalam mall nggak perlu pakai jaket-jaket winter sih, karena udah hangat. Wah, toko kaos kaki warnanya lumayan ramai. Mallnya besar-besar di sini. Oh ya, selain di Xinjiang yang aku tahu juga di Heilongjiang di Harbin, katanya kalau musim dingin gini, memang mallnya anget. Di Jepang juga gitu ya, cuma kalau kayak di Guangdong, di provinsi-provinsi lainnya mah kagak.
apalagi di South. Wah, naganya besar sekali dari balon-balon. Ini masih dalam rangka tahun baru Imlek nih, tahun naga. Keren. Di mallnya mau cari full, ada makanan Thailand, ada mau KFC, ada TLJ, ada, semua lengkap lah ya. Kota besar banget sih Urumqi. Nice mall. Kehidupan di Xinjiang jauh lebih santai, kayak eskalator gini, orang santai aja di kiri di kanan. Kalau di Guangdong, orang kalau mau berdiri diem pasti di kanan. Yang kiri itu buat orang yang terburu-buru, udah kuduk. Sini santai sih kehidupannya. Di sini kalau nyari perkambing-kambingan gampang bener. Nah, ini bakery dan ice cream semua dari susu kambing. Nah, dia udah proudly presents all the ships di sini. Semua pakai susu kambing. Ice creamnya aja bentuk kepala kambing, kepala domba. Menarik. Cukup luas dia. Berapa toko dia? Dagingnya juga kan domba-dombaan. Aku sih jatuh cinta loh sama Urumqi. Segala yang enak-enak ada di sini. Wangi banget ini. Aduh, ini wangi pastry-nya. Waduh, luar biasa. Ini belum jam makan siang kalau di sini. Jam 12 siang tuh belum jam makan siang, masih pagi. Jadi agak beda di sini. Tapi nggak apa-apa, kita udah lapar dan kita mau lanjut perjalanan, jadi kita harus cari makan dulu. Interestingly, di Urumqi banyak makanan Hunan, sama Guangdong, sama Chengdu hotpot. Luar biasa, tapi aku udah kangen nasi. Jadi kita udah jauh-jauh sampai Urumqi, kita masuk ke Waifojia, Grandma's Home. Ini dibuka dengan sup dulu. Supnya ada huaisan atau goboh dan ada pork ribs, bakut. Berapa segini seporsi? 38 kuai. Biar anget, makannya daging sapi. Kita nggak pesen kambing karena kambing itu gampang banget, sate-sate kambing di rest area, nanti juga bisa jajan ya. Iya. Yeay, makan nasi kita. Kita sudah mau ke mobil, Koko Alvin masih tertarik untuk ngelihat mobil-mobil Huawei. Ternyata Huawei modelnya banyak macem loh. Bukan cuma yang ini, tapi ada juga model SUV. Wih, cakep. Ini mobil Huawei Aito yang M7. Ini lebih keren lagi nih. Lebih besar lagi nih. Cakep ini. Listrik semua ya. Ini M9. Namanya HIMA, Harmony Intelligent Mobility Alliance. M9. Dalamnya juga cakep. Jadi sekarang showroom Huawei ramenya itu sama orang yang ngetes mobil. Karena di dalam mall itu hangat, ini orang-orang ngantri mau masuk mall semua tuh. Lihat deh antriannya sampai ke atas-atas tuh. Di luar kan dingin ya, beku, minus. Di dalam mall anget banget sampai kita lepasin jaket. Tadi kita datang parkiran kosong. Sekarang parkiran semuanya penuh. Jadi orang-orang datang ke mall untuk menghangatkan diri. Sekarang benar-benar bye-bye Urumqi. Bye-bye. Tuh, yang mau masuk mall tuh. Mau menghangatkan diri. Nggak usah repot-repot nyalain heater. Menghangatkan diri di dalam mall saja. Makanan juga enak-enak. Mau halal, non halal semua ada. Lengkap. Mau susu embe, mau ice cream embe, mau daging embe, semua ada lengkap. Wih, antrian luar biasa masuk mall. Panjang udah di jalan raya. Sampai luar. Udah sampai luar, jauh banget. Gila. Semua masuk mall sekolah sini. Iyalah, udah paling bener masuk mall. Mana mallnya bagus-bagus, segala ada. Kayak di Indo, kalau panas semua masuk mall cari adem. Tuh, di Indo cari adem, di sini cari anget. Iya. Kita mulai bergerak menuju tol. Kita mau perjalanan ke Altai, ke sebelah utaranya Xinjiang, sekaligus perbatasan antara Tiongkok dengan Rusia.
Perjalanan selanjutnya kami buatkan di episode terpisah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah dukung berupa like, komen, dan share linknya juga ke circle-nya teman-teman. Dan terima kasih juga buat yang dukung perjalanan kami secara langsung baik melalui PayPal maupun Buy Me a Coffee. See you tomorrow guys, bye!